Baik, kalau tadi kita sudah melakukan proses crop image, selanjutnya kita sekarang ke operasi image resize. Ya. Oke, image resize ini adalah di sini ada metode untuk melakukan image resize pada OpenCV diperkenalkan ada metode yaitu kita tulis sini istilahnya dengan menggunakan resize cv2.resize ya. cv2.resize di sini menggunakan ada dua parameter ya. IMG di sini berarti image yang nanti mau di resize, image asli yang nanti mau di resize-nya itu apa, dan parameter yang kedua ada width new dan height new gitu ya. Jadi ini width new dan height new ini nanti sebagai target resize-nya. Target resize-nya nanti akan menjadi ukuran baru dari image atau gambar yang nanti akan di resize. Oke. Gitu ya. Nah, kita coba saja hasilnya seperti apa. Jadi, atau kita coba dulu langsung ya. Seperti biasa, kita panggil, kita load dulu gambar JPEG, kita masukkan ke dalam variabel img dari imret ini, cv2.imret, kemudian masuk ke polanya, yaitu image underscore resize ya, dapatkan dari cv resize dari img sama pola tadi ya, w new dan h new nya. Nah ini sebenarnya kita sembarang saja, sebenarnya kita terka-terka nanti kira-kira kita mau resize-nya untuk H, W, dan H-nya berapa nih ukurannya. Misalkan kita bikin 320 pixel kali 240 pixel gitu misalkan untuk W dan height-nya. Nah nanti kita nggak tahu nih ukuran asli dari JPEG ya. Tadi kan berapa? 344 kali 354 ya. Nah, pura-pura kita nggak tahu, kita sembarang saja nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti seperti biasa ini belum tahuan hasilnya, nanti hasilnya di sini sama seperti biasa, kita coba bandingkan. Ada tampilkan original image dan resize image begitu. Nah, image ini akan nampilin defaultnya atau apa namanya originalnya. Juga ada resize image hasil dari kita melakukan proses resize. Sama lalu kita selesai dengan tombol key dari keyboard sembarang. Kita coba run saja. Nah, seperti itu ya, ini original image dan ini adalah resize image-nya. Sudah langsung tercrop otomatis pada saat kita run dengan ukuran 320 kali 240 pixel. Oke, kita keluar saja sembarang tombol. Kita lanjutkan sekarang, kalau tadi kita tuliskan langsung ukuran height dan weight-nya. Nah, kalau sekarang kita akan meresize image itu dengan menggunakan rasio. Ya. Jadi rasio ini bukan ukuran originalnya, tapi kita aliaskan rasio yang kita gunakan dari 0 misalkan sampai 1 begitu ya. Jadi maksimalnya itu 1, titik awalnya adalah 0. Jadi kalau misalkan ini presentasi ya maksimalnya ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan berapa 0,5 ya berarti nanti resize itu ya setengahnya gitu. Jadi maksud dari rasio ini kita akan modifikasi agar lebih dinamis. Kita buat dengan teknik rasio ini gitu ya. Oke, jadi seperti itu kita coba langsung jalankan. Coba ya, cek dulu run. Kita masukkan misalkan tadi berapa? Kita bikin setengahnya aja 0,5. 0,5. Kita coba run. Sorry. Ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah setengahnya dari gambar ini. Ya. Ya, setengahnya seperti itu. Oke, kita keluar lagi. Jadi maksudnya di sini adalah ya, jadi rasio ini akan dikalikan dengan W originalnya. Ya. Si rasio ini akan dikalikan dengan W originalnya. Akan dimasukkan misalkan kalau untuk width ya berarti didapat dari rasio aslinya gitu kan. W originalnya berapa tadi yang didapatkan lalu dikalikan dengan rasio yang kita masukkan berapa gitu dari 0 sampai 0,5. Demikian pula untuk height-nya ya. Di height-nya ini berarti kita kalikan dengan H aslinya gitu. Jadi misal kalau misalkan W-nya di sini W aslinya ini ukuran tadi kan kita nggak tahu nih ukuran asli tadi berapa misalkan 344 ya atau misalkan W aslinya di sini 100 ya. W 100 lalu rasio yang kita masukkan misalkan 0,5 ya berarti ukuran width-nya ini berarti 50 gitu karena dikalikan. Demikian pula untuk height-nya ya. Nah, ini masuk ke proses resize-nya.
representasi kita masukkan dalam img.resize, berarti CV2.resize ini akan diisi dengan img lalu width height yang kita dapatkan dari hasil rasio ini ya, didapatkan dari rasio dikali width dan height aslinya, lalu ditampilkan sama seperti tadi, begitu ya. Jadi istilahnya lalu tampilkan juga ini hasilnya di print. Oke, ini ya kalau inputnya 0, sama kita inputkan 0,5, hasilnya berapa tadi. Itu sekali lagi. Itu misalkan tadi 0,5 gitu. Gitu ya. Coba misalkan kita masukin lagi berapa yang lain? 0,8 deh. 0,8. Bentar. Nah, lebih besar ya, hampir mendekati aslinya. Saya kira kalau 0,8 ya bisa dibilang 80% ya dari ukuran aslinya. Begitu. Oke, kita selesaikan dulu, kita keluar. Jadi itu ya, dengan menggunakan rasio. Nah, langsung masih di resize ini, kita coba cara yang ketiga dengan menggunakan parameter X dan Y. Gitu ya. Resize dengan menggunakan rasio ukuran, tetap menggunakan rasio, tapi rasio ini kita menggunakan parameter X, Fx dan Y. Gitu. Fx dan Fy. Gitu ya. Jadi kita manfaatkan Fx dan Fy ini untuk meresize picture nantinya. Ya, tapi dengan syaratnya nilai Fx dan Fy ini yang dibuatkan ini harus sama begitu nilainya. Kalau Fx-nya 0,8 misalkan ya Fy juga 0,8. Kalau misalkan salah satu berbeda, misalkan Fx-nya 0,8, Fy 0,5 ya tetap aja stretch nanti hasilnya. Nggak proporsional. Begitu ya, kita coba saja, kita run. Begitu ya, ini hasilnya sama 0,8. Oke, misalkan kita yang lain 0, berapa ya, lebih kecil lagi ya, 0,3 deh. 0,3, ini 0,3. Yang penting ini antara 0 sampai 1 ya. 0,3. Sama juga ya. Nah, lebih kecil. Begitu. Kalau misalkan kita bedain ya, 0,3 dengan 0,6. Kan? Nah, kan sama aja stage gitu. Intinya untuk Fx dan Fw. Tapi nggak apa tujuannya apa namanya? Kita harus masukkan parameter Fx dan Fy ini karena setelah ini kita coba gunakan untuk resize ini dengan menggunakan teknik interpolasi ya, atau interpolation. Jadi resize ini kita akan gunakan dengan teknik interpolation. Kita masuk ke cara keempat sekarang dengan menggunakan resize with interpolation. Jadi dengan interpolation ini sebelumnya kita berpikir nih ya, sebelum kita masuk ke interpolation, setelah tadi cara 1, 2, 3 ini kita berpikir kalau misalkan teknik resize ini hasil yang dapatnya pasti nilai hasil resize yang kita lakukan ini terhadap nilai baru atau gambar baru yang dihasilkan itu gambarnya pasti lebih kecil dari gambar original gitu kan, kalau kita dari coba-coba beberapa kali gitu. Nah, artinya untuk interpolasi ini nggak seperti itu. Dengan interpolasi ini hasil dari resize yang akan kita lakukan itu nggak mesti nanti hasilnya adalah kecil, tapi juga bisa besar gitu ya. Istilahnya kalau lebih kecil kita sebutnya adalah shrinking ya, shrinking. Sedangkan untuk memperbesar larging ya, shrinking dan larging gitu ya. Jadi intinya adalah gitu ya. Kita bisa melakukan resize ini lebih kecil atau shrinking, tapi kita bisa juga mengenlarge ya, menlarging gambar dari hasil yang kita lakukan gitu, menciptakan gambar baru dengan ukuran yang lebih besar, bukan kecil lagi ya gitu, atau istilahnya dengan upscaling lah seperti itu. Oke, kita lihat di sini langsung saja interpolasi ini ada 4 parameter ya, atau istilahnya ya parameter ya, kita gunakan ada interinirus, interlinear, interarea, dan interkubik gitu. Nah, ini masing-masing fungsinya sudah berbeda-beda. Nah, ini untuk yang interinirus di sini this is using the nearest neighbors interpolation to shrink image. Jadi ada dua, masing-masing dua itu untuk digunakan untuk men-shrinking atau memperkecil,
dan juga dua lagi untuk mengenlarge atau larging ya, memperbesar. Nah, kalau yang internearest ini digunakan untuk shrink image yang berkecil, interlinear ini digunakan untuk larging juga. Nah, ini secara default sebenarnya. Nah, kalau yang tadi kita coba-coba menggunakan parameter fx dan y sebenarnya yang tanpa kita masukkan di sini interpolasinya, berarti ini adalah kita sudah dengan sendirinya kita masukkan disebutnya interlinear ya, karena katakan di sini default kalau kita nggak memberikan tambahan interpolasi di sini, berarti ini termasuk ke dalam interlinear begitu. Juga selanjutnya ada inter area digunakan untuk shrinking juga ya, untuk memperkecil, dan juga untuk kubik untuk larging ya. Larging ini yang paling bagus di sini ya, karena apa nih, higher quality tapi more but more efficient ya. Jadi lama tapi tetap hasilnya bagus. Gitu ya konsekuensi yang kita dapatin kalau pengen hasilnya bagus. Oke. Kita coba saja, kita yang shrinking dulu ya, shrinking dulu dari objek-objek ini kita sudah masukkan, kita tambahkan ini saja sebenarnya ya. Dari yang atas kita copy paste, kita masukkan sini, kita tambahkan sini ya, kita masukkan dan berikan interpolasi dengan internearest. Kita bandingkan dengan dua objek ini ya, dengan untuk shrinking ya, yaitu linear dan nearest ya. Coba ya gitu. Ini original image. Nah, ini sorry ya, ini ukurannya beda. Ini dua antara nearest dan linear ini sama, tapi lebih kecil posisinya. Gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan kita mau kecil ya kita gunakan, kalau nggak linear dan nearest. Oke. Untuk yang larging sekarang, untuk yang larging yang kita gunakan yaitu apa ini? Larging kita gunakan ini ya. Sorry tadi apa? Kalau nggak kubik dan area. Nah, ini untuk larging. Tapi kita juga bisa membandingkan dari yang sebelumnya, yaitu linear dan nearest. Dari masing-masing objek kita tampilkan semua dan kita bandingkan seperti apa dengan ukuran yang sama. Ya, ini ukurannya sama semua, fx-nya kita kasih 2,25 dari gambar original aslinya. Ya. Dari gambar original aslinya kita coba masukkan logo Python. Nanti kita ada masuk sini. Coba ada bandingkan dengan ukurannya berapa gitu. Kita coba lihat, kita langsung run. Nah, seperti itu. Ini gambar aslinya ya, original gambarnya. Nah, kita gunakan di sini kubik kubik dengan linear, bandingkan dengan nearest dan inter area ya. Ini dua ini digunakan untuk shrinking ya, dan ini untuk larging. Kan kelihatan ya, kalau misalnya terlalu kecil sih nggak perlu besar-besar ya, dari kelihatan, maka dari hasilnya juga kelihatan kurang bagus. Tapi kalau kita lihat dengan kubik dan linear, hasilnya ini meskipun diperbesar, kita larging dari gambar originalnya, tetap hasilnya terbagus ya, antara linear dengan kubik gitu. Gitu ya, itu tentang image recess. Selanjutnya nanti kita masuk ke tahap selanjutnya ya, operasi selanjutnya.